Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Haja dengan nomor NIM 14225000122. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kerusakan lingkungan. Yang pertama, 1. Deforestasi, penebangan hutan dan alih fungsi lahan secara besar-besaran menyebabkan hilangnya tutupan hijau yang sangat penting sebagai penyerap karbon dari regulator iklim. Menurut studi, hutan memainkan peran penting dalam penyediaan jasa ekosistem seperti penyerapan CO2, stabilisasi tanah, pengaturan aliran air. Selain itu, perubahan tutupan hutan terbukti mempengaruhi kualitas udara, misalnya konsentrasi CO2, NO2, SO2 melalui hubungan aktivitas manusia deforestasi. Yang kedua, polusi. Yang kedua adalah polusi. Pencemaran udara terjadi akibat emosi dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran. Pencemaran air, limbah industri dan domestik dibuang langsung ke sungai dan laut, mencemari sumber air bersih. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan dan penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan. Lalu, dampak terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Yang pertama, kerusakan habitat. Penebangan hutan, pencemaran air, dan pembangunan berlebihan menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, kepunaan spesies. Banyak spesies tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sehingga punah. Yang ketiga, ketidakseimbangan rantai makanan. Hilangnya satu spesies mempengaruhi organisme lain dalam rantai makanan. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Limbah industri, plastik, dan bahan kimia mencemari tanah, air, dan udara. Yang kelima, perubahan iklim. Meningkatkan gas rumah kaca yang mengakibatkan suhu bumi naik, mencairnya es kutub, dan perubahan pola cuaca. Lalu, dampak terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, kesehatan terganggu. Udara dan air tercemar menyebabkan penyakit pernapasan, kulit, dan pencernaan. Yang kedua, kritis panas dan air keruh. Lahan subur rusak dan sumber air menurun akibat eksploitasi dan pencemaran. Yang ketiga, bencana alam meningkat. Banjir, tanah longsor, dan kekeringan lebih yang terjadi karena rusaknya lingkungan. Yang keempat, penurunan kualitas hidup. Lingkungan yang kotor dan rusak menurunkan kenyamanan serta kesejahteraan bagi umat manusia. Yang kelima, kerugian ekonomi. Hasil pertanian menurun, sumber daya alam berkurang, dan biaya kesehatan meningkat. Lalu, solusi apa yang akan kita lakukan jika kita terkena dampak dari yang tadi adalah solusi rekayasa teknik untuk mendukung konservasi. Yang pertama, rekayasa air water engineering, pembuatan sistem irigasi hemat air. Lalu, menggunakan teknologi drip. Rekayasa air water engineering, pembuatan sistem irigasi hemat air menggunakan teknologi drip irrigation atau sprinkler untuk mengurangi pemborosan air. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga dan industri diolah sebelum dibuang agar tidak
mencemari sungai. Lalu penampungan dan daur ulang air hujan, rainwater harvesting, penyimpanan air hujan untuk digunakan kembali terutama di daerah kering. Yang kedua, rekayasa energi engineering. Lalu pemanfaatan energi tambahan seperti tenaga surya, angin, air, dan biogas untuk menggunakan bahan bakar fosil. Lalu penerapan teknologi efisien energi, lampu LED, sistem pendingin hemat energi, dan bangunan ramah energi. Yang ketiga, rekayasa lingkungan environmental engineering, teknologi pengelolaan sampah modern, pemilihan sampah, waste to energy, dan daur ulang bahan plastik atau logam. Lalu rehabilitas lahan kritis menggunakan teknik bioengineering, penanaman tanaman penahan erosi di lereng. Lalu sistem pemantauan kualitas lingkungan otomatis, sensor digital untuk memantau kualitas udara, air, dan tanah secara real time. Lalu yang keempat, rekayasa bangunan dan transportasi, desain bangunan hijau, green building menggunakan bahan ramah lingkungan dan sistem ventilasi alami. Lalu transportasi berkelanjutan, pengembangan kendaraan listrik, moda publik, dan jalur ramah pejalan kaki. Yang kelima, teknologi digital untuk konservasi, penggunaan drone dan satelit memantau kondisi hutan, lahan, dan satwa liar secara efisien. Lalu sistem informasi geografis SIG atau GIS membantu perencanaan konservasi, pemetaan kawasan lindung, dan deteksi perubahan lingkungan. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari jurnal saya adalah kerusakan lingkungan melalui deforestasi, polusi limbah, industri, dan perubahan iklim merupakan tantangan besar yang sangat mengancam baik ekosistem maupun kehidupan manusia. Namun dengan penerapan teknologi rekayasa yang tepat seperti rekayasa air, rekayasa energi, rekayasa lingkungan, dan rekayasa bangunan, lalu rekayasa transportasi dan teknologi digital untuk konservasi, kita memiliki peluang nyata untuk mendukung konservasi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Upaya teknis ini idealnya selaras dengan kebijakan, kesadaran masyarakat, dan praktik berkelanjutan di seluruh rantai produksi dan konsumsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.